Saya M. Aji Pratama ingin meminta maaf. Mungkin memang ada batasan-batasan yang seharusnya tidak saya langgar. Kalau kronologis ini memang sudah disampaikan semua dalam proses berita acara pemeriksaan di kepolisian ya. Mungkin nanti akan lebih detailnya itu akan semua terbuka dalam proses persidangan kan gitu. Tetapi yang pasti memang Aji ini tersangka itu adalah anak buah dari Mas Agus. Dia kerja di salah satu kafe. Nah kebetulan Mas Aji ini itu adalah pegawai magang yang baru berjalan kurang lebih 3 minggu kan. 3 minggu proses magang itu. Nah disitulah interaksi antara Aji dengan Mas Agus di situ kan. Nah yaitu seperti apa yang sudah diberitakan banyak di media kan. Masalah kronologis ya kurang lebih sama lah. Tapi memang ada hal-hal yang mungkin men-trigger Aji untuk melakukan itu, walaupun memang kita sudah menyampaikan ke Aji kita tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Aji dan memang ini adalah memiliki konsekuensi hukum yang memang harus dihadapi sekarang gitu. Dari Aji sendiri memang dia sempat mengatakan bahwa memang karena ada untuk sakit hati dari Aji. Ya tentu. Jadi ada mungkin perkataan Novi bisa menunjukkan 8.000 orang surat kuasa untuk menarik uang dari Agus. Uang bukan akan kami kembalikan, uang udah di Novi 1,3 miliar. Catat ya. Itu kan bukan uang Agus murni. Itu adalah uang masyarakat, bukan uang Agus. Jadi jangan bilang itu uang Agus murni. Murni itu kalau memang hasil kerja. Ini donasi, sekali lagi donasi, uang umat, sedekah. Jadi jangan dikatakan uang sedekah itu milik kita. Jangan, sedekah itu milik umat. Bang, dari uploadan abang kan abang bersedia nih membantu Novi setelah dia dilaporkan oleh Agus, Bang. Itu seperti apa sih, Bang? Jadi kita ini sebagai seorang advokat punya sumpah. Apabila ada suatu ketidakadilan dan kita diwajibkan dalam hal aturan hukum yaitu undang-undang, wajib menolong siapapun, bahkan orang yang dalam keadaan seperti Novi. Apalagi saya sudah mendeklar akan membantu Novi dengan cara pro bono. Artinya tidak memungut biaya 1 rupiah pun. Karena jelas si Novi. Tapi Bang, kenapa Bang Togar ingin membela Novi gitu, Bang? Analisa saya adalah ada seseorang yang telah membantu kita, kok bukannya mendapatkan perlakuan terima kasih dengan sopan santun, dengan kekeluargaan, malah dia dilaporkan ke polisi. Ini yang sangat kita sayangkan. Bang Togar sendiri dari Bupati Dalam inginnya seperti apa sih, Bang? Kalau saya terkait permasalahan ini bisa diselesaikan kok secara kekeluargaan. Nggak perlu Teruntuk Aji yang nyiram si Agus. Aji sabar ya Aji. Ternyata kamu masih umurnya 18 tahun Aji. Oh Aji. Semoga Aji hukuman kamu gak terlalu berat ya Aji. Siapa tahu nanti kalau misalkan si Aji udah selesai masa hukumannya, bisa kenalan sama Cece ya Aji. Oh Aji. Kamu padahal ganteng loh Aji. Sayang banget Aji. Padahal bisa tuh Aji kalau sama Cece Aji. Ya, Cece berdoa semoga hakim bisa meringankan hukuman Aji. Ya hakim, I love you Aji. Yuk guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Uki. Kita lanjut lagi dalam pembahasan kasusnya Agus guys ya. Ini ada beberapa fakta nih dari Aji pelaku penyiraman air Nasna. Terlepas dari viralnya Agus, Farhad Abbas, di bawah ini ada beberapa fakta dari Aji, pelaku dari penyiraman ini guys. Yang pertama nih aku bacain. Pelaku melakukan aksinya karena didasari oleh rasa sakit hati karena sering dimarahi oleh korban dengan kata-kata kasar guys. Ini yang kedua. Sebelum kejadian, korban dan pelaku sempat cekcok di tempat kerja karena pelaku salah dalam menerima orderan. Nah, ini yang ketiga. Pelaku adalah pekerja magang dan korban adalah atasannya gitu. Dan yang keempat,
Pelaku terinspirasi dari kasus-kasus sebelumnya dan membeli air keras secara online katanya. Dan yang kelima ini adalah pelaku bilang cara tersebut sangat efektif untuk membuat korban menderita ya katanya gitu guys. Itu mungkin karena sakit hatinya ya Aji ya, mungkin ada kata-kata namanya si Agus, mulutnya kayak perempuan gitu ya, seorang perempuan jadi seperti ini guys, perempuan jadi seperti itu. Jadi ya kalian harus maklumi ya, dan mungkin karena sakit hati yang mendalam gitu ya, dengan omongan-omongan mungkin dia menghina keluarganya Aji atau gimana gitu guys, akhirnya dia geram gitu ya. Dan seperti itulah. Dan ini ada poin ketujuh adalah pelaku sudah menyelidiki aktivitas korban setelah pulang kerja dan mengikuti korban saat pulang. Di saat perjalanan pulang, pelaku menyiram air itu kepada korban guys ya. Dan 8, pelaku dikenal pasal 351 ayat tentang penganiayaan dan dikurung selama 5 tahun ya. Pelaku baru umur 18 tahun loh guys ya, jadi wajar ya, masih labil. Dan ya dengan tingkahnya si Agus yang sekarang, kalian tahu sekarang ya boroknya si Agus seperti apa ya, mungkin diwajarin. Di awal sih mungkin kita kayak menghujat si Aji, tapi setelah ketahuan sifat asli dari si Agus ya seperti itu guys. Nanti dipertimbangkan. Iya, uang. Jangan bilang ke saya. Dan ketiga. Dan ketiga, Bang Jul. Pinter, tapi saya berkeyakinan kalau saya sudah berdiskusi dengan beberapa pihak. Tapi nggak apa-apa. Udah, nanti Oke, dipertimbangkan itu. tapi selalu di hati. Sudah. Dari awal Sudah. memang gue tidak mau sama. Dipakai juga seperti karena gue mau terlibat. Ya boleh lah, sebagai masukan, boleh kita terima masukan. Ini terlalu overacting untuk mencari simpati daripada netizen. Yang overacting itu ente ya, yang nggak tahu masalahnya tiba-tiba nimbrung, yang pengen dihujat, pengen namanya dikenal lagi, kan nggak ada kasus lagi yang lagi rame gitu. Jadi dia ini gitu ya guys ya, kemarin dia membahas tentang kasusnya suaminya tapi nggak terlalu rame gitu guys. Nah ini dia ya seperti itu dia ya, hak dari zaman-zaman dulu juga ya. Mbak, udah makan belum Mbak? Kayaknya Mbak lapar dah. Nah di sini gue sebagai netizen ini namanya. Netizen, catat netizen. Menurut gue, Novi tuh nggak overacting untuk ngeresin buat netizen. Dia cuma cerita kronologi awal Agus ngomong apa, tujuan dia apa. Dia hanya menceritakan hal itu gitu loh. Ya kan? Netizen pun kan pasti punya pemikirannya masing-masing itu tentang hal itu. Mana yang baik, mana yang buruk. Ya, memang secara hukum itu uang donasi udah dari hak Agus, ya kan. Tapi secara moral kan udah dijelasin oleh Bang siapa tuh, Bang Hotman. Karena secara moral itu nggak bagus, nggak baik. Karena tujuan awal menggalang donasi itu kan untuk biaya pengobatan dia sampai selesai. Benar. Bukan untuk dipakai untuk kepentingan bayar hutang atau dibagi-bagi gitu. Benar ya. Halo, saya Teddy Lee, owner dari Incan Banjom dan Cam Cam Chicken. Saya adalah mantan bosnya si A yang lagi viral karena kasus penyiraman itu. Nah, dengan video ini aku mau klarifikasi kalau si A itu sudah resign dari tanggal 13 Februari 2024, which is udah lama ya. Sudah lama banget dia sudah resign dari tempat ini. Dan setelah Agus resign dari sini, saya kurang tahu dia bekerja di mana. Dan terakhir dilihat dari berita, ternyata dia ada di sekitar masih ada di sekitar sini, tapi bukan sama kita lagi. Jadi sebenarnya kita udah nggak ada kaitan lagi dengan si A ini, sudah lama. Tapi aku bingung ya, kenapa kalian nyari-nyari di Google dan kasih bintang 1 semua, padahal kita nggak ada salah apa-apa loh. Ya, dengan video ini saya harap kalian bisa mengerti kalau kita sudah nggak ada kaitannya lagi dengan Agus. Dan saya doain supaya Agus dan Novi dapat ketemu jalan tengahnya, kalau bisa tidak usah sampai ke ranah hukum. Oke, makasih. Yang jadi anehnya
Perbedaannya adalah sama Mas Faisal atau Icang ya. Mas Icang tuh banyak banget loh donasinya dari teman-teman ya, bukan dari netizen, tapi dari teman-teman sendiri banyak banget yang mengasih donasi ya ke Mas Icang ya. Sedangkan Agus itu kayak teman-temannya nggak ada atau gimana gitu guys, karena nggak ada satupun aku dengar beritanya bahwasannya si Agus ini dapat donasi dari teman-teman kantornya gitu atau gimana. Kalau Mas Faisal ini aku dengar ya bahwasannya dia itu dikasih gitu banyak ya, yang open dana, maksudnya yang memberikan donasinya kepada Mas Icang gitu ya. Kenapa guys? Mungkin kalian tahu, tulis di kolom komentar ya kenapa bisa seperti itu guys. Nah kita lanjut lagi guys. Kalian tahu nggak sih guys, kemarin kan si Agus itu kan ke rumah sakit, ya kan? Udah gitu dia diwawancarai tuh. Nah, diwawancarain itu gue sampai nonton loh, itu panjang videonya sampai 6 menit atau 7 menit gitu dah. Dan itu di situ gue ngerasa iba gitu ya, ngerasa iba. Pas malamnya dong dia nge-live sama pengacaranya, ya. Tapi gue rasa ya, udah deh, udah. Nggak usah drama. Ya. Sekarang gue mau jualan koper, ya, gue mau jualan koper, penuh banget TikTok gue sama si Agus, ya udah enek banget jualan koper ya, nih. Tuh gayanya zaman dulu guys, cantik nih yang di depan. Waduh. Viral rekaman CCTV perlakuan kejam pelanggan. Nih kita lihat. Dasar. Kita lihat lagi. Ini. Nah, jadi saya dari awal kegiatan sosial, saya belum punya YouTube ya guys. Saya emang menyukai dan passion saya untuk membantu orang. Saya pernah merawat 15 anak, kalian ingat? Nah, merawat 15 anak dan sekarang alhamdulillah merawat 6 anak ya, gitu. Tapi saya nggak pernah mencap diri saya pribadi sebagai bidadari atau malaikat tanpa sayap, gitu. Saya nggak pernah. Karena yang saya lakukan benar-benar tulus dari hati dan saya menyukai dan berjanji mewakafkan hidup saya untuk membantu orang terlantar, gitu guys. Nah, menurut kalian gimana nih setelah melihat ini ya? Sebenarnya kenapa ya nggak ada satupun orang yang menginterview? Apakah susah kalau di dalam penjara gitu ya guys ya? Wah, ini mah harus Kang Deddy yang turun tangan gak sih? Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Uki Kelvin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.